Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal bedah satu teks renungan harian nih. Fokusnya di hari kelima ya, soal respons kita pada solusi teragung. Ini kayaknya istilah untuk keselamatan gitu ya. Sumber kita dari catatan renungan pagi dan malam. Nah, tujuan kita mau coba pahami dua hal penting dari respons itu. Pertama, soal menerima hadiah ini pakai iman. Terus yang kedua, komitmen buat berbalik dan ikut dia. Gitu kan ya? Oke deh, kita mulai aja ya. Dari renungan pagi dulu. Catatan Anda bilang solusi ini tuh hadiah, gratis gitu. Ayat kuncinya dari Efesus 2:8 bunyinya, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah ini jelas banget ya. Penekanannya di bukan hasil usahamu. Jadi nggak ada ceritanya kita bisa bayar atau merasa pantas gitu ya. Betul, betul. Dan konsep kasih karunia ini kalau dipikir-pikir lumayan radikal loh. Kita kan hidup di dunia yang seringnya nilai orang dari usaha, dari pencapaian, terus tiba-tiba ada tawaran sebesar ini, gratis, agak melawan arus ya. Catatan Anda pakai analogi bagus tuh. Iman itu kayak tangan kosong yang terulur. Jadi bukan tangan yang bawa sesuatu buat bayar, tapi ya tangan yang siap nerima aja. Wah, itu gambaran yang kuat ya. Tangan kosong terulur. Berarti kita pasif dong, cuma nunggu gitu. Gimana ya? Mungkin lebih pas kalau dibilang penerima yang aktif, percaya, gitu. Ada analogi lain juga kan di catatan itu soal jembatan. Kita nggak usah repot-repot bangun jembatan ke Tuhan. Jembatannya udah ada, yaitu Kristus. Tugas kita ya cuma melangkah aja di atas jembatan itu, pakai iman. Jadi ada tindakan melangkah, tapi bukan membangun. Ini kan melegakan ya, nggak perlu buktiin diri. Tapi ya itu, mungkin nantang rasa bisa sendiri kita. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Jangan-jangan, tanpa sadar, Anda masih suka nambah-nambahin sesuatu ke hadiah ini. Mungkin dengan perbuatan baik atau pelayanan, seolah-olah biar hadiahnya lebih mantap gitu. Menarik. Soalnya, jadi kontras banget nih pas kita pindah ke renungan malam. Habis ngomongin hadiah gratis, terus fokusnya jadi ketuntutan. Yesus jadi Tuhan. Ayat Lukas 9:6-2 itu kan keras banget ya bunyinya. Setiap orang yang siap membajak tapi noleh ke belakang, gak layak buat kerajaan Allah. Nah loh, ini jadi kayak syarat lagi dong, bukan hadiah. Gimana tuh? Nah, ini dia nih, kayak ada ketegangan ya. Tapi mungkin sebetulnya bukan kontradiksi. Lebih kayak, dua sisi dari koin yang sama aja. Renungan malam ini kan intinya ngomongin pertobatan. Ya, berbalik arah. Bukan cuma nyesel doang, tapi benar-benar ganti arah hidup. Komitmen juga buat ikut dia. Jadi kalau renungan pagi itu soal gimana caranya masuk ke hubungan sama Tuhan, ya lewat iman pada hadiahnya itu. Nah, renungan malamnya itu soal gimana ngejalaninnya. Ya lewat komitmen, ikut aturan mainnya. Oh, oke. Jadi bukan syarat buat dapat hadiahnya, tapi lebih ke konsekuensi karena udah terima hadiah itu, gitu ya? Iya, tepat sekali. Sumber Anda kayaknya mau bilang gini, iman sejati yang udah terima anugerah itu nggak mungkin diam aja. Pasti ada buahnya, ada perubahan. Kalau Yesus jadi Tuhan, ya berarti dia yang pegang setir kan, bukan kita lagi. Makanya ada peringatan keras soal noleh ke belakang. Itu bukan berarti kita nggak boleh ingat masa lalu sama sekali ya. Tapi jangan sampai kangen sama cara hidup lama, dosa, egois, atau apapun itu. Bikin kita ragu buat maju sama dia. Paham. Kan kalau orang bajak sawah, fokusnya harus lurus ke depan ya. Kalau noleh terus, ya belok-belok hasilnya. Jadi, ini soal loyalitas penuh ya, setelah kita bilang iya sama hadiahnya. Renungan malam ini juga ngajak Anda mikir nih, di bagian mana ya dalam hidup Anda, godaan buat noleh ke belakang ini paling sering muncul. Mungkin kebiasaan lama yang susah lepas, atau hubungan yang nggak sehat, atau ambisi pribadi yang, ternyata nggak sejalan sama maunya Tuhan. Pertanyaan penting itu. Perlu direnungkan jujur. Jadi kalau kita simpulkan dari dua catatan renungan Anda ini ya, respons pada solusi teragung itu emang ada dua bagian yang nggak bisa dipisah. Satu, terima total hadiah gratis itu pakai iman, lepasin semua usaha diri, datang dengan tangan kosong tadi. Dua, komitmen total buat ikut sang pemberi hadiah. Jadiin dia nahkoda hidup, terus jalan maju, tinggalin pelabuhan lama. Berarti kesimpulan buat Anda dari Deep Dive ini apa dong? Terima anugerah sama jalanin komitmen itu bukan pilihan, tapi jadi satu paket gitu ya. Satu respons iman yang utuh. Anugerahnya bikin kita mampu berkomitmen, terus komitmen kita jadi bukti kalau kita beneran udah terima anugerah itu. Betul.
Dan sebagai penutup nih ya, kita balik lagi ke peringatan jangan menoleh ke belakang itu. Ini menarik, soalnya kan kita sering dibilang harus belajar dari masa lalu. Tapi ayat ini kok kayak ngelarang. Nah, sumber ini ngajak kita mikir lebih dalam. Pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dalam iman Anda sehari-hari nih, gimana caranya Anda bedain antara belajar dari kesalahan masa lalu, yang mana itu bagus buat pertumbuhan, sama terus-terusan noleh ke belakang ke kegagalan atau dosa lama, yang malah bikin Anda nggak bisa maju ikut Kristus hari ini. Coba pikirkan, gimana caranya fokus ke depan, tapi tetap ambil pelajaran dari yang sudah lewat. Gitu kira-kira.